Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 21 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2014. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus. Dan sebelumnya ini ada kuis. Ada 7 kitab, kitab kecil dan kitab sedang untuk 7 pemenang. Pertanyaannya, nanti jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya berhubungan dengan materi kemarin, yaitu tentang zuhud. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama-tama, kemarin telah disebutkan definisi zuhud yang menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala adalah merupakan definisi yang terbaik dan paling lengkap yang beliau dapatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu zuhud apa, kemudian warok apa. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kemarin juga telah dijelaskan tentang ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, apakah mungkin orang kaya itu zuhud? Mungkinkah orang kaya itu zuhud? Atau mungkinkah orang zuhud itu padahal dia dalam keadaan kaya? Nah, apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala? Itu aja. 2 pertanyaan itu ditulis di kertas disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji pembahasan yang amat sangat penting, dan ini berhubungan secara langsung dengan keadaan kita sekarang, yaitu i'tikaf. Apa itu? Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, ahwalun nafsi wa muhasabatuha. Keadaan-keadaan nafsu dan muhasabah. Muhasabah itu mawas diri, introspeksi diri. Ittafaqas salikun ilallah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila Rabb. Semua penempuh jalan menuju Allah bersepakat, walaupun mereka mempunyai cara berbeda-beda, tapi semuanya sepakat bahwa nafsu itulah yang menghalangi untuk sampainya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nafsu apabila tidak dikendalikan dengan baik, maka dia itu menghalangi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi ini ittifaq as-salikin ilallah. Penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala semuanya sepakat, enggak ada beda pendapat. Yang menjadikan hati tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hati itu dipenuhi oleh nafsu. Karena itu kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus mematikan nafsu itu, meninggalkannya, menyelisihinya dan menang atasnya, menang atas nafsu. Sehingga nanti kesimpulannya ada dua. Kesimpulannya adalah qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiriha. Sehingga nanti kesimpulannya ada dua. Yang pertama-tama, orang yang menang atas nafsunya. Orang yang menang atas nafsunya sehingga dia berhasil menguasai nafsunya, dia berhasil menghancurkan nafsunya sehingga nafsunya benar-benar tunduk kepada perintah-perintahnya. Nah, ini orang hebat. Wa qismun dhafaru. Nah, ini terbalik ya tadi ya. Jadi yang pertama-tama tadi adalah orang yang dia itu dikuasai oleh nafsunya. Dikuasai nafsunya, dia dibinasakan oleh nafsunya dan dia tunduk kepada nafsunya. Apa kata nafsu? Wa qismun dhafaru bi nufusihim faqaharuha fasarat taw'an lahum munqadatan li awamirihim. Yang kedua adalah orang yang menang melawan nafsunya sehingga dia berhasil mengalahkannya, menghancurkannya dan nafsu itu tunduk kepada mereka. Nafsu itu patuh kepada perintah-perintah mereka. Ini kesimpulannya. Jadi kita termasuk golongan yang mana? Nafsu ini yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Kalau tidak ditundukkan, kalau tidak dikalahkan. Nah, kita milih mana? Milih dikalahkan nafsu atau kita mengalahkan nafsu. Kalau seandainya kita masih kalah oleh nafsu, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Antum jangan pernah lupa orang-orang Khawarij. Seperti apa sifat orang Khawarij itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kaum Khawarij, apa kata beliau? Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Salatmu kalah dengan salat mereka, puasamu kalah dengan puasa mereka, membaca Al-Qur'anmu kalah dengan membaca Al-Qur'an mereka. Hebat. Orang Khawarij itu hebat. Ibadah kita kalah, salatnya luar biasa, ahli tahajud, ahli puasa, ya, ahli baca Al-Qur'an. Bahkan mereka itu disebutkan, ya, mereka itu rata-rata kurus-kurus, pucat-pucat, matanya cekung-cekung. Karena apa? Kurang makan, kurang tidur, banyak ibadah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka keluar dari agama melesat seperti anak panah yang keluar melesat dari busurnya.
Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melebihi kerongkongannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka adalah haula'i kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Padahal bagaimana keadaan mereka? Bagaimana keadaannya? Luar biasa. Sholat kita dengan sholat mereka kalah. Puasa kita dengan puasa mereka kalah. Ini sahabat loh, bukan kita ini sahabat. Sholatnya sahabat dengan sholat mereka kalah. Puasanya sahabat dengan puasanya mereka kalah. Baca Al-Qur'annya sahabat dengan mereka kalah. Tapi nggak ada manfaat sama sekali. Ahlun nar. Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa? Coba bantu saya jawab. Kenapa? Karena mereka nuruti nafsu. Mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah hawa nafsu. Nafsu, ngikuti nafsu. Apa kata nafsu? Bukan nyembah Allah. Karena itu di dalam diri kita ini ada berhala. Kan di antara misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kasrul asnam, menghancurkan berhala. Menghancurkan berhala. Nah, berhala bukan hanya di luar saja, di dalam diri kita juga ada berhala. Sebelum kita menghancurkan berhala yang ada di luar, hancurkan dulu berhala yang ada di dalam. Apa itu? Hawa nafsu. Jadi bukan ngikuti nafsu, ngikuti apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Nah, milih mana? Semuanya ada pilihan. Milih mana? Milih menang melawan nafsu atau milih dikalahkan nafsu. Kalau kita menang melawan nafsu, alhamdulillah sampai kepada Allah, ketemu Allah. Kalau masih kalah oleh nafsu, jangan mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi. Itu hanya dohir-dohir saja. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW ketika diberitahu salah seorang orang perempuan, ya Rasulullah, fulanah sha'imah qa'imah wa hiya tu'dhi jaraha. Wahai Rasulullah, si fulanah perempuan ini ya rajin salat tahajud, rajin puasa sunnah, ibadahnya hebat. Tapi apa tapinya? Suka mengganggu tetangganya. Suka mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, hiya finnar. Kalau gitu dia masuk neraka. Ini percuma sholat, percuma puasa, tidak bisa memperbaiki hatinya, akhlaknya, jiwanya, nafsunya, ya masuk neraka. Sehingga qala ba'dul 'arifin, berkata sebagian orang al-'arifuna billah wa bi anfusihim, orang yang kenal Allah dan kenal nafsu mereka, kenal diri mereka sendiri. Intaha safarut talibin ila dhafri bi anfusihim, faman dhafira bi nafsihi aflaha wa anjah, wa man dhafirat bihi nafsuh khasira wa halak. Puncak perjalanan kita ini safar ya, kita ini safar, kita mengadakan safar perjalanan. Kita ini mengadakan safar perjalanan, safar menuju Allah. Al-musafirun ilallah, kita adalah musafir menuju Allah. Puncak perjalanan orang-orang yang mencari Allah adalah yaitu mereka menang melawan nafsu mereka. Jadi puncak perjalanan para pencari Allah adalah mereka menang melawan nafsu mereka. Barang siapa yang telah menang melawan nafsunya, maka dia beruntung dan dia sukses. Barang siapa yang nafsunya menang atas dia, kalah oleh nafsunya, dia rugi dan dia binasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man tagha,
wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Subhanallah. Ya, ini hujan ini ya. Mudah-mudahan doa-doa kita mustajab pada waktu hujan ini, puasa juga menjelang berbuka. Adapun orang yang melampaui batas dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempatnya. Sementara adapun orang yang dia takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia juga berhasil menguasai nafsunya, maka syurga adalah tempatnya. Surat An-Nazi'at ayat nomor 37 dan sampai 40. An-Nazi'at. Ya. Jadi itulah yang namanya nafsu, itu selalu mengajak kepada keburukan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara nasihatnya apa? Kata Imam Syafi'i, hiya nafsuka illam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Nafsumu, kalau kamu tidak menyibukkan dengan yang hak, maka nafsumu akan menyibukkan kamu dengan yang batil. Nafsu, kalau kita tidak menyibukkan dengan yang hak, yang benar, yang positif, kita akan disibukkan dengan yang batil, disibukkan dengan yang jelek-jelek, yang negatif. Tadi itu ayatnya fa amma man tagha, ya, di sini salah cetak wa amma. Jadi yang benar fa amma man tagha. Punya antum apa? Fa amma atau wa amma? Wa. Nah, yang benar fa amma. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, baru wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, itu salah cetak ya. Itulah nafsu. Kemudian juga ada ungkapan yang sangat indah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Ucapan beliau adalah, kata beliau, midanukum al-awwal anfusukum fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz fajarribu ma'hal kifaha awwalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri, dirimu sendiri. Kalau kamu menang, ya, melawan dirimu, nafsumu, yang lainnya kamu insya Allah lebih menang. Kalau kamu melawan nafsumu, kalah, ya, maka yang lainnya kamu lebih kalah lagi, tidak bisa menang. Maka coba kamu perang dulu melawan nafsu, kamu tundukkan nafsumu. Biasanya ada pertanyaan, apa sih bedanya nafsu dengan ruh? Nafsu dengan ruh itu apa bedanya? Ada beberapa fatwa dari para ulama, di antaranya dari Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Farruhu hiya nafsu wan nafsu hiya ruh." Nafsu itu adalah roh, roh itu adalah nafsu. Karena itu Allah, malaikat mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Ya. Ketika orang mau mati itu, malaikat maut kan mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Jadi maksudnya adalah roh. Jadi nafsu dengan roh itu sama. Nafsu dengan roh itu sama. Namun ada kalanya juga yang dimaksud dengan nafsu itu adalah ya diri kita semuanya ini, roh kita dan jasad kita. Jadi nafsu itu bisa punya pemahaman dua. Pemahaman yang pertama, nafsu sama dengan ruh. Nafsu sama dengan ruh. Kemudian pemahaman yang kedua adalah nafsu itu ya roh kita beserta badan kita ini, jiwa ini. Kalau bahasa kita jiwa, roh kita beserta badan ini juga nafsu. Sebagaimana di dalam ayat yang lainnya Al-Baqarah 57, "Wa ma dhalamuna
walakin kanu anfusahum yadlimun. Kami tidak, mereka tidak mendolimi kami, justru mereka mendolimi diri mereka sendiri, nafsu, yaitu diri, badannya dan rohnya. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati nafsu dengan 3 sifat. An-nafsul mutmainnah, an-nafsul lawwamah, an-nafsul ammara bisu. Itu menurut Al-Quran. Mari kita lihat apa sih itu. Yang pertama-tama an-nafsul mutmainnah. Ini sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fajr ayat nomor 27-28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Masya Allah, ini kata yang menyenangkan. Kita dengar gini aja seneng, apalagi nanti yang mengatakan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan betapa menyenangkannya ketika Allah langsung mengatakan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini. Allahumma amin. Apa itu an-nafsul mutmainnah? An-nafsul mutmainnah kalau diartikan biasanya adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang terhadap Allah, tenang dengan berzikir kepada Allah, tenang selalu kembali kepada Allah, tenang selalu rindu berjumpa Allah, tenang merasa damai kalau dekat kepada Allah. Jiwa yang tenang. Ketika wafat dikatakan seperti ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kiamat juga dikatakan seperti ini lagi. Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan al-mutmainnah ay al-musaddiqah. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang mempercayai, yang beriman. Jadi inti tenang itu ada di iman. Kalau sudah kita bicara iman, nanti juga menyangkut yakin. Nah ini kemarin kita bahas, yang menjadikan orang tenang itu ya ini, iman, percaya dulu. Percaya kepada apa? Dia tenang karena dia yakin dengan semua janji Allah. Dia tenang karena akidahnya mantap. Akidahnya tentang Allah mantap. Asmaul husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia faham, dia ngerti, dia benar-benar memahami seperti yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya mantap sehingga tenang. Kemudian dia juga tenang karena dia mengimani semua yang terjadi setelah mati nanti. Yakin, hakul yakin. Mulai dari peristiwa sakaratul maut, kematian, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, proses-proses hari kiamat nanti semuanya, sampai puncaknya surga dan neraka. Di surga memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi selama-lamanya. Dia tenang, dia percaya dengan semua itu, nggak ada ragu. Seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya. Kemudian dia tenang juga karena dia iman kepada takdir. Orang kalau iman kepada takdir, dia selalu tenang. Ya, kewajiban saya adalah berusaha maksimal, berdoa maksimal, hasil terserah Allah. Hasilnya apa? Saya terima, saya rela, saya ridho, nggak marah-marah, ya, dan seperti itu. Ya, jiwanya nggak goncang, tenang. Kemudian juga mutmainnah, tenang itu juga, ya, dia tenang menghadapi
musibah-musibah yang tidak menyenangkan. Dia yakin musibah ini dari Allah. Sebelum terjadi, Allah telah menuliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dia sukses, dia tidak bangga diri. Kalau dia gagal, dia pun tidak putus asa, karena dia yakin ma asaba mim musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tiadalah musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Siapa yang beriman, maka Allah memberikan petunjuk hatinya. Para salafus saleh ketika menafsirkan ini maksudnya adalah wal 'abdu tusibuhul musibah faya'lam annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Maksudnya di sini adalah seorang hamba kena musibah, dia tahu ini dari Allah, ini takdirnya Allah, maka dia pun ridha dan dia pun menerima. Maka hatinya oleh Allah diberi hidayah, tambah lagi petunjuknya. Jadi itu jiwa yang tenang. Dia yakin, dia mantap, tidak ada ragu-ragu lagi. Kemudian juga dia tenang. Dia tenang sehingga dia tidak ada ragu-ragu, tapi dia kembali kepada yakin. Dia tenang karena dia tidak lagi bodoh, tapi dia punya ilmu. Dia tenang, yaitu dia tidak lagi lalai karena dia selalu ingat. Dia tenang karena dia tidak lagi berkhianat, tapi dia bertaubat. Jiwanya tenang, dia selamat dari riya karena dia ikhlas. Dia tenang, dia tidak lagi berdusta, berbohong, tapi dia jujur. Dia tenang, dia tidak lagi lemah, tapi dia selalu waspada, hati-hati. Dia tenang, dia tidak bangga diri, tapi dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya tenang, tidak sombong, tapi tawadhu, rendah hati. Ya, itulah jiwa nafsul mutmainnah. Semua ini dikatakan di sini wa aslu dzalika kulli hiyal yaqadhah. Ya, inti dari semua ini adalah yaqadhah. Apa yaqadhah itu? Yaqadhah itu terjaga, sadar. Yaitu dia tidak lalai. Dia benar-benar sadar, menyadari semuanya. Dalam keadaan sadar itu dia juga menyadari untuk apa Allah menciptakan saya. Untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa? Ya, Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia sadar itu. Dia adalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, dia sadar Allah ciptakan saya untuk beribadah, sehingga dia pun yakin nanti saya bakal mati mendapatkan balasan dari semua yang saya perbuat sekarang ini. Nah, kemudian dia menyadari bahwa ternyata dunia ini adalah fana, dunia ini sebentar, dunia ini palsu, dunia ini semu, dunia ini pasti akan binasa cepat atau lambat. Kita ditinggalkan dunia atau kita meninggalkan dunia. Dunia ini gak ada yang setia. Dunia ini selalu membantai para pencintanya. Jadi kalau orang cinta dunia, siap-siap dibantai oleh dunia. Bukan hanya dibantai oleh dunia, tapi dimutilasi oleh dunia. Orang yang cinta dunia dimutilasi oleh dunia, benar-benar dihancurkan oleh dunia, dipotong-potong kecil-kecil oleh dunia, dirusak oleh dunia serusak-rusaknya. Nafsul mutmainnah, dia sadar semua itu. Kemudian dia mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduhai, saya selama ini masih kurang dalam beramal. Kemudian dia sadar. Dia sadar, maka dia manfaatkan sisa-sisa umur ini untuk kebaikan. Ya, yang lalu biar berlalu, tobat kepada Allah, taubatan nasuha, diambil pelajaran saja. Kalau baik, alhamdulillah, istiqomah, tambah baik lagi. Kalau ternyata tidak baik, maka segera sadar, berubah menjadi baik. Ya, itu adalah yaqadhah. Yaqadhah itu adalah terjaga, sadar, enggak lalai lagi. Ya. Itulah inti daripada nafsul mutmainnah. Intinya apa tadi? Intinya ya ilmu, dan ilmu identik dengan iman.
Ya, dia punya ilmu, dia imani, dia yakini, mantap, nah, dia beramal sesuai dengan itu sehingga jiwanya itu tenang. Orang kalau ilmu dan iman diamalkan ilmunya itu tenang. Dalam segala hal tenang karena dia punya ilmunya. Orang ribut, orang gini dia tenang. Termasuk juga dalam penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan. Orang bingung dia tenang, mutmainnah. Karena apa? Punya ilmu, ada ilmunya. Nafsul mutmainnah. Ya, kemudian yang berikutnya lagi adalah an-nafsul lawwamah. Ini diambil dari surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Definisinya macam-macam. Di antaranya ada yang mengatakan nafsul lawwamah ini ya, kalau diartikan jiwa yang selalu mencela, banyak mencela, yang nggak bisa tenang, dia selalu berubah-ubah, ya, kadang lalai, kadang ingat, kadang menghadap, kadang membelakang, kadang cinta, kadang benci, kadang seneng, kadang sedih, kadang ridho, kadang marah, kadang taat, kadang takwa, kadang maksiat, nggak tenang. Di antara definisi-definisi ini yang paling indah adalah daripada Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyimpulkan kesimpulannya daripada nafsul lawwamah, kata beliau, wa hadza kulluhu haq. Yang dikatakan oleh para ulama, definisi nafsul lawwamah itu benar semuanya. Itu saling melengkapi. Itu beda macamnya saja tapi saling melengkapi. Namanya ikhtilaf tanawwu', tidak bertentangan, bukan ikhtilaf tadad. Lalu beliau jelaskan, wal lawwamah naw'an, lawwamah mulawwamah, wa lawwamah ghairu mulawwamah. Nafsul lawwamah, jiwa yang mencela itu ada dua macam. Yang pertama-tama yang mencela karena memang dia tercela. Yang kedua, jiwa yang selalu mencela tapi dia sendiri tidak tercela, dia baik. Lah seperti apa? Al-lawwamah al-mulawwamah, jiwa yang selalu mencela karena memang dia itu tercela, adalah hiya nafsul jahilah adz-zalimah allati yalumuha Allah wa malaikatuh, yaitu jiwa yang bodoh, yang tidak punya ilmu, yang zalim. Yang mana jiwa ini adalah jiwa selalu mencela dirinya, dan memang jiwa ini tercela, dicela oleh Allah dan dicela oleh para malaikat. Jadi jiwa ini selalu mencela dan memang dia tercela karena dia jahil, dia zalim, dicela oleh Allah dan dicela oleh para malaikat. Lah yang kedua, al-lawwama ghairul mulawwama, jiwa yang selalu mencela dirinya tapi dia tidak tercela, dia tidak tercela, dia baik. Bahkan menurut para ulama, nafsul mukmin ini adalah jiwa seorang mukmin. Al-Hasanul Basri mengatakan inilah jiwa seorang mukmin, dia selalu mencela dirinya tapi dia nggak tercela, dia baik, jiwanya orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia ini selalu mencela dirinya. Kalau dia berbuat baik, dia mencela dirinya. Kenapa kebaikan saya ini kok sedikit? Kenapa kebaikan saya tidak maksimal? Saya masih kurang berbuat baik ini. Jadi dia selalu mencela dirinya. Berbuat baik pun mencela dirinya. Apalagi ketika dia berbuat buruk, dia juga mencela dirinya. Kenapa saya berbuat buruk, saya tidak berbuat baik? Wah, ini Masya Allah, ini jiwa yang baik. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setiap orang yang mati, orang mati itu pasti mencela dirinya. Nggak ada orang mati nggak mencela dirinya. Semua orang mati mencela dirinya. Kalau dia telah berbuat baik, dia cela dirinya. Kenapa kebaikan saya cuma sedikit, kurang maksimal, nggak banyak kebaikan saya. Kalau ternyata dia berbuat buruk, dia juga mencela dirinya. Kenapa saya dulu berbuat buruk, nggak berbuat baik? Ya, ini nafsul lawwamah. Jadi bisa maknanya baik, bisa maknanya buruk. Kalau yang maknanya baik adalah jiwa seorang mukmin selalu mencela dirinya tapi dia sendiri tidak tercela. Adapun yang buruk adalah
yaitu dia mencela dan memang tercela. Orang yang an-nafsu al-jahilah adz-dzalimah, yang jahil, yang zalim, yang dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, an-nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh berbuat buruk. Wa hadhihi an-nafsul madmumah, ini adalah nafsu yang tercela, buruk, jelek, ya. Selalu nyuruh untuk berbuat maksiat. Tabiatnya adalah menyuruh untuk menyimpang. Tabiatnya adalah menyuruh untuk selalu kita melanggar, berbuat jahat. Dan seseorang tidak mungkin bisa bebas dari nafsu ini kecuali kalau mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Yusuf, ya, disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 53. Sebagian mengatakan ini adalah ucapan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh berbuat buruk kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi artinya nafsu kita ini selalu ngajak kita jahat. Kita bisa selamat kalau kita ditolong oleh Allah. Kita nggak bisa selamat kalau kita nggak ditolong oleh Allah, tidak mendapat taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak dapat hidayah dari Allah, nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah, ya, yang dikenal dengan khutbatul hajah, beliau mengucapkan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu kami dan dari kejahatan-kejahatan amal perbuatan kami. Jadi berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu kita sendiri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan nafsu-nafsu kami ya Allah. Subhanallah. Nah, kalau kita dibiarkan oleh Allah, nggak dibantu, nggak ditolong, akhirnya kita benar-benar dikuasai nafsu, habis kita, binasa kita. Karena itu kita perlu selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut para ulama kesimpulannya, nafsu itu cuma satu, tapi mempunyai 3 sifat. Bisa menjadi nafsul mutmainnah, bisa menjadi nafsul lawwamah, bisa menjadi an-nafsul ammarah bisu. Jadi dalam diri satu orang itu ada nafsunya satu, tergantung dia mau dibawa kemana nafsunya. Apakah nafsunya mau dibawa kepada nafsul mutmainnah atau nafsul lawwamah atau nafsul ammarah bisu. Nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang temannya adalah malaikat. Malaikat selalu menyertainya, malaikat selalu membimbingnya, dan malaikat selalu mengajak dia kepada yang hak. Dia selalu dimotivasi oleh malaikat untuk berada di atas yang hak. Malaikat menghiasi yang hak sehingga dia suka dengan yang hak, karena yang hak tampak baik. Kemudian malaikat juga menyelamatkan dia dari yang batil, dari yang buruk-buruk. Malaikat menjadikan di hadapan dia yang buruk itu tampak jelek gambarannya, sehingga dia pun tidak mau dengan yang buruk-buruk itu. Masya Allah, sungguh beruntung orang yang punya an-nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki berupa an-nafsul mutmainnah. Adapun an-nafsul ammarah bisu, itu adalah nafsu yang temannya adalah setan. Temannya setan, sahabatnya setan. Setan selalu menyertai dia. Setan selalu membuat dia diberi angan-angan, diberi angan-angan, diberi janji-janji palsu. Setan masukkan ke dalam dirinya yang batil. Setan mengajak dia berbuat yang buruk. Setan menghiasi yang batil, yang buruk itu sehingga tampak baik, sehingga dia mau melakukannya karena tampak baik. Dijadikan oleh setan dia panjang angan-angan, yang ada di pikirannya hanya materi duniawi saja. Subhanallah. Jadi
kenapa sih ada orang mau berbuat jahat? Merampok itu jelek atau baik? Berzina atau memperkosa itu jelek atau baik? Lah kenapa ada orang melakukan? Ya karena tadi itu. Karena dihiasi oleh setan. Dihiasi setan sehingga tampak baik, sehingga dia mau melakukannya. Seperti itu. Jadi orang itu mau berbuat buruk karena dihiasi oleh setan. Jadi itulah nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, dan nafsul ammarah bisu. Ya, sebenarnya setelah itu ada pembahasan lagi ya yang sangat bagus juga, yaitu tentang muhasabah. Kita bahas saja sekalian ya, karena ini gandengannya. Dan juga untuk menghemat waktu kita. Muhasabatun nafs, introspeksi diri atau mawas diri. Di situ dibawakan satu hadis dan dinyatakan di bawah sanadnya dhaif. Sebenarnya para ulama beda pendapat ya. At-Tirmidzi mengatakan sanadnya hasan. Tapi apapun derajat hadis itu, maknanya benar, nggak ada khilafiyah. Maknanya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Musnadnya dan yang lain-lainnya, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang selalu mengadakan koreksi diri, introspeksi diri, mawas diri, muhasabah. Nah, kemudian dia beramal untuk persiapan apa setelah mati nanti. Ini orang cerdas. Jadi kalau kita ingin jadi orang cerdas, ya ini. Orang cerdas itu adalah yang selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, dan dia pun kemudian beramal untuk persiapan setelah mati nanti. Sebaliknya orang yang ajis, yang lemah, kebalikannya orang cerdas, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti nafsu terus sambil berangan-angan kosong kepada Allah. Allah nanti bakal memberikan kepada saya ini itu, Allah mengampuni saya, Allah merahmati saya. Tapi dia melanggar terus, ngikuti nafsunya, berhayal terus. Wah, Allah kan baik, Allah nanti mengampuni saya, Allah nanti, ya nggak bisa. Allah mengampuni, Allah baik memang, tapi harus taubat, kita juga baik. Bukan terlibat dalam kemaksiatan terus, melanggar terus, ngikuti nafsu terus, tapi selalu berangan-angan Allah baik, Allah baik. Itu tipu daya setan. Jadi hadis ini walaupun sanadnya ada yang mengatakan hasan, dhaif, ya, yang jelas dan pasti maknanya hadis ini benar. Maknanya nggak ada khilafiyah. Semua ulama sepakat maknanya benar. Kemudian juga ada ucapan dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih di dalam Kitabuz Zuhud dan yang lain-lainnya. Sahabat Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Jadi di dunia ini yang banyak mengadakan muhasabah sebelum dihisab oleh Allah nanti. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Sebelum ditimbang nanti, sekarang kita timbang-timbang. Fa innahu ahwan 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yaum. Karena bisa menjadi ringan hisabmu hari kiamat nanti kalau kamu selalu muhasabah hari ini. Jadi kalau kita sering muhasabah, kita menjadi baik, sehingga hisab kita hari kiamat nanti ringan. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Dan bersiap-siaplah menghadapi hari penampakan yang paling besar, yaitu hari kiamat nanti. Pada hari itu semua amalan ditampakkan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Yauma tublas sarair, rahasia-rahasia ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu muhasabah. Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala juga mengatakan seperti itu. Al-mu'minu qawwamun 'ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah. Orang mukmin itu selalu
ya, selalu keras kepada dirinya sendiri. Dia selalu mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Jadi bukan keras kepada orang, tapi keras kepada diri sendiri. Muhasabah, muhasabah, muhasabah. Juga Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan seperti itu, karena jangan sampai nanti gara-gara tidak mengadakan muhasabah, nanti masuk di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 30. Nah, ini jarang muhasabah. Ibadah saja tapi jarang muhasabah. Muhasabah itu merenung. Perempuan tadi itu ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah kan. Tapi kenapa kok jahat? Kenapa masuk neraka? Karena nggak pernah muhasabah. Muhasabah itu mikir ya, nanti ada keterangan-keterangannya. Amal saya udah benar apa enggak amal saya ini? Benar enggak? Ya. Amal enggak benar gimana? Nanti ada keterangannya muhasabah. Surat Ali Imran ayat 30 Allah mengatakan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari kiamat nanti semua amal kita ditampakkan. Yang baik ditampakkan, dihadirkan. Yang buruk pun ditampakkan, dihadirkan. Ketika melihat yang buruk itu, maka masing-masing orang mengatakan, aduhai, saya ingin dijauhkan sejauh-jauhnya dengan yang buruk-buruk ini. Tapi terlambat, sudah menyesal. Nggak ada gunanya menyesal, terlambat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Wa muhasabatun nafsi naw'an. Muhasabah, introspeksi diri, mawas diri itu ada dua macam. Yaitu naw'un qabla al-amal wa naw'un ba'dahu. Muhasabah pertama sebelum amal. Sebelum berbuat muhasabah dulu. Yang kedua setelah beramal. Jadi ada sebelum dan setelahnya. Amman naw'ul awal, yang pertama muhasabah sebelum amal. Fahuwa an yaqifa 'inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadir bil amal hatta yatabayyan lahu rujhanuhu ala tarkih. Sebelum dia berbuat, belum dia melangkah, belum dia beramal, berhenti dulu. Ketika ada keinginan beramal, ada obsesi, kemauan, berhenti dulu. Ya, dipikir-pikir dulu. Apakah ini sebaiknya melangkah atau tidak melangkah? Lalu terus bagaimana? Ya, itu juga ada ucapan dari Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri mengatakan, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi fa in kana lillah amdha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Allah merahmati seorang hamba, dia berhenti ketika dia punya keinginan. Kalau lillah, dia jalan terus. Kalau bukan lillah, berhenti, mundur, enggak usah dikerjakan, percuma, enggak lillah. Lalu di situ ada penjelasan yang amat sangat bagus. Ya, mari kita lihat penjelasannya. Kalau saya baca nanti panjang, saya terangkan aja langsung. Yaitu muhasabah sebelum amal itu ada 4 macam. Jadi sebelum kita beramal, di buku antum ada itu. Ini ringkasannya aja. Jadi sebelum melangkah, sebelum berbuat, perlu diperhatikan 4 dulu. 4 yang pertama-tama. Yang pertama-tama, apakah saya bisa mampu mengerjakan ini atau tidak? Pintunya dibuka aja. Yang pertama-tama, ya, saya bisa nggak mengerjakan ini? Saya mampu nggak mengerjakan ini? Ya, saya bisa nggak mengerjakan ini? Mampu nggak mengerjakan ini? Kalau ternyata, oh saya nggak bisa, saya nggak mampu, sudah selesai, jangan jalan. Kalau nggak mampu, nggak bisa, udah nggak mampu kok, nggak usah. Tapi kalau oh saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu, iya kan? Maka berhenti lagi, mikir lagi. Mikir yang kedua. Yang kedua adalah, apakah ini lebih baik saya kerjakan atau lebih baik tidak saya kerjakan? Lebih baik mana ini? Lebih baik saya kerjakan atau tidak ini? Oh, lebih baik tidak saya kerjakan ternyata. Udah, nggak usah dikerjakan. Oh, ternyata lebih baik saya kerjakan. Ya, lebih baik saya kerjakan. Ya, berarti kita melangkah lagi yang ketiga. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, apakah saya melangkah ini karena Allah atau karena yang lain?
Apakah karena Allah, lillahi ta'ala, atau karena yang lain? Karena materi, duniawi, hawa nafsu, ataukah karena mencari kedudukan, pangkat, jabatan, dan yang lainnya? Apakah ini karena Allah atau tidak? Kalau ternyata jawabannya, oh ini bukan karena Allah, ternyata karena nafsu, ya, jabatan, kedudukan, materi, dunia dan yang lainnya, sudah nggak usah melangkah, nggak lillah. Jangan biasakan melangkah kalau nggak lillah. Oh ternyata lillah, alhamdulillah, lillahi ta'ala. Maka yang keempat, yang terakhir, kalau memang amalan ini adalah amalan yang tidak bisa dikerjakan sendiri, nggak bisa dikerjakan sendiri, itu perlu orang banyak, perlu bantuan orang, maka dipikir juga, ada nggak yang bantu saya? Yang bantu saya ada nggak ini nggak bisa jalan sendiri, harus ada orang yang bantu. Ternyata nggak ada yang bantu, ya sudah nggak usah dikerjakan, nggak bisa, karena butuh bantuan. Nggak ada yang bantu, nggak bisa. Oh ada yang bantu, bismillah, melangkah, sukses biidznillah. Kalau sudah 4 itu sukses biidznillah. Seperti Rasulullah SAW di Mekah nggak ada jihad, diapa-apakan, dihina, dicaci, difitnah, dijelek-jelekan, diapa-apakan, sahabat dibunuhi, Rasulullah diludahi, diinjak lehernya, ya diam aja. Karena apa? Jihad nggak mungkin, nggak ada yang nggak mencukupi, karena jihad butuh orang, butuh bantuan, nggak bisa jalan sendiri, nggak jihad karena nggak bisa. Ketika di Madinah, udah punya negara, punya kekuatan, ayo monggo silakan, mau apa sekarang? Karena sudah punya kekuatan. Ini penting 4 hal ini. Ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama, saya mampu nggak mengerjakan ini? Bisa nggak saya? Ya, kalau nggak bisa, ya jangan. Kalau bisa, mikir yang kedua. Yang kedua apa? Apakah ini lebih baik saya kerjakan atau saya tinggalkan? Lebih baik mana? Oh, lebih baik nggak dikerjakan. Ya jangan dikerjakan. Oh, lebih baik saya kerjakan. Melangkah yang ketiga. Yang ketiga apa? Apakah saya lillah atau enggak lillah ini? Ya. Kalau memang enggak lillah, jangan. Tunggu sampai lillah dulu untuk melatih diri ikhlas. Kalau enggak lillah, jangan kerjakan. Nunggu sampai lillah. Ya. Namun jangan salah paham juga loh ya. Karena meninggalkan amal takut dipuji orang, namanya juga riya itu. Jadi kita tetap maju terus, tetap berusaha untuk ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas jangan maju, usahakan ikhlas dulu, ikhlas baru maju. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, kalau memang ini amal nggak bisa dikerjakan sendiri, butuh bantuan, ya kita mikir lagi, ada yang nggak bantu. Kalau nggak ada yang bantu, ya sudah nggak usah. Kayak Rasulullah nggak ada jihad di Mekah, nggak ada yang bantu, belum mencukupi. Nah, kalau ada yang bantu, melangkah. Insya Allah, ya. Fa innahu mansurun biidznillah. Wala yafutun najah illa man fawwata khaslah min hadhil khisal wa illa fama ijtima'iha la yafutuhun najah. Kalau sudah 4 ini berjalan semuanya dengan baik, sesungguhnya dia adalah menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin seseorang itu gagal kecuali apabila salah satu dari 4 ini ada yang kurang. Jadi penyebab gagal itu adalah kurang dari salah satu 4 ini. Kalau sudah kumpul semuanya 4-4-nya, tidak mungkin meleset kesuksesan. Pasti sukses biidznillah ta'ala. 4 ini penting. Itu sebelum beramal. Adapun muhasabah setelah beramal, ini lebih banyak lagi. Tapi tidak apa-apa, kita selesaikan aja. Muhasabatun nafs ba'dal amal, muhasabah setelah amal itu ada 3 macam. 3 macam, masing-masing ada pembagiannya lagi. Yang pertama-tama adalah, saya terangkan langsung aja ya, muhasabah terhadap ketaatan-ketaatan yang telah kita kerjakan. Saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu, ya, bagaimana? Apakah benar atau tidak yang saya kerjakan? Nah ini caranya muhasabahnya ada 6. Muhasabahnya ada 6. Yang pertama-tama, apakah saya tadi mengerjakannya sudah ikhlas karena Allah? Yang kedua, apakah saya tadi sudah beramal dengan sebaik-baiknya atau asal-asalan? Yang ketiga, apakah saya tadi telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Mengikuti Rasul atau enggak? Yang keempat,
wa syuhudu masyhadil ihsan. Itu terjemahnya salah ya. Yang keempat ini adalah setelah kita beramal, kita bukan bangga diri, bukan sombong, bukan ujub, tapi kita mengakui ini adalah kebaikan dari Allah. Saya bisa beramal adalah kebaikan dari Allah. Di situ ihsan diterjemahkan ihsan seperti di haditsnya malaikat Jibril, ada catatan kakinya. Enggak. Jadi ihsan adalah ihsan dari Allah. Saya bisa berbuat ini adalah karena kebaikan dari Allah. Kemudian yang kelima, dia juga menyaksikan bahwasanya saya bisa berbuat ini adalah nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Kemudian yang keenam, dia menyaksikan bahwa dia masih kurang. Saya masih kurang dalam beramal ini, masih belum maksimal. Wah, ini hebat, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada 6 ya. Kemudian yang kedua, muhasabah setelah amal adalah muhasabah terhadap amalan yang telah dikerjakan. Ternyata lebih baik ditinggalkan. Jadi setelah kita mengerjakan, kita mikir lagi, apakah amal saya tadi itu lebih baik saya kerjakan atau saya tinggalkan. Dipikir lagi. Oh, alhamdulillah ternyata lebih baik saya kerjakan, dan alhamdulillah saya sudah mengerjakan. Oh, ternyata lebih baik saya tinggalkan tadi itu. Ya, saya nggak akan ngulangi lagi sudah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah terhadap perkara-perkara mubah. Mubah loh ya, bukan haram, mubah yang dia kerjakan. Ya, karena mubah itu adalah merupakan keuntungan di akhirat. Kenapa saya banyak melakukan yang mubah? Mubah. Karena banyak melakukan yang mubah berarti di akhirat nanti akan rugi, nggak dapat untung, nggak dapat faedah, nggak dapat laba. Amalan yang mubah. Ya, itu ada 3 macam muhasabah setelah amal. Kemudian inti daripada muhasabah, di situ ada semuanya. Saya terangkan langsung aja menghemat waktu. Inti daripada muhasabah itu pertama-tama adalah muhasabah terhadap al-faraid, amalan-amalan yang wajib. Apakah saya sudah mengerjakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah istiqomah tambah baik. Kalau belum, diperbaiki, segera tobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, muhasabah terhadap larangan-larangan. Apakah saya melanggar larangan-larangan atau tidak? Kalau melanggar, segera tobat, berhenti. Kalau tidak, alhamdulillah istiqomah. Ya. Kemudian juga yang ketiga, muhasabah terhadap kelalaian-kelalaian. Berapa banyak kelalaian-kelalaian saya? Ya, yang mana kita lalai. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Saya selama ini telah lupa. Saya keluar dari itu, banyak lalainya. Maka segera banyak ingat, zikir, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga muhasabah anggota tubuh. Muhasabah lisan. Lisan ya. Lisan ini, mulut ini, banyak orang masuk neraka gara-gara mulutnya. Para salafus saleh dulu saking takutnya dengan lisan, sampai omongannya antara Jumat dengan Jumat sepekan itu bisa dihitung berapa kali dia ngomong. Saking takutnya mereka. Jadi omongannya dari Jumat sampai Jumat sepekan bisa dihitung, berapa kali dia ngomong bisa dihitung. Kalau kita bisa nggak dihitung omongan kita. Kalau ngomong yang baik nggak apa-apa, bagus. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ada yang baik jangan diam ngomong. Kalau nggak ada yang baik ya diam saja, selamat. Ya, kayak saya dari tadi yang ngomong terus, mulai awal Ramadan yang ngomong terus sampai khatam kitab insyaallah. Tapi mudah-mudahan ngomong yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah. Kemudian juga muhasabah mata, ya, muhasabah mata. Kemudian juga muhasabah telinga. Kemudian juga muhasabah tangan, muhasabah kaki, ya, muhasabah perut, muhasabah kemaluan, muhasabah anggota tubuh semuanya. Apalagi juga muhasabah hati. Wah, masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Sambil diperbaiki terus dirinya, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Karena semuanya akan ditanya nanti hari kiamat. Orang jujur saja ditanya tentang kejujurannya. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 8, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Ini renungan yang mendalam ini. Al-Ahzab ayat 8. Orang yang jujur saja ditanya tentang kejujurannya. Bagaimana orang yang tidak jujur? Yang jujur ditanya tentang kejujurannya. Bagaimana yang enggak jujur? Bagaimana yang bohong? Bagaimana yang palsu? Allahu Akbar.
Ya, itu dulu. Oh, masih ada lagi satu kesimpulannya, yaitu tentang faedah muhasabah. Di situ ditulis faedah muhasabah ada dua. Yang pertama-tama al-ittila' ala uyubi nafsi, supaya kita mengetahui kejelekan-kejelekan diri kita. Karena kalau orang nggak pernah muhasabah itu nggak pernah tahu kejelekannya. Perempuan tadi rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Orang-orang khawarij rajin puasa, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, tapi masuk neraka. Kenapa? Nggak pernah muhasabah. Ngaji aja, sholat aja, itu nggak pernah mikir, bener nggak amalan saya ini, bener nggak, diterima Allah nggak, lurus nggak, apa karena hawa nafsu atau karena yang lainnya. Jadi supaya kita tahu, oh kejelekan saya ini banyak, ternyata kejelekan saya banyak, harus diperbaiki. Nah ini muhasabah supaya tahu. Sehingga ada seorang salafus saleh, Muhammad bin Wasi' rahimahullah taala, mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma qadira ahadun an yajlisa ilayya." Kalau sekiranya dosa itu punya bau, dosa ada baunya, tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sampingku. Ini berarti apa? Ngoreksi diri. Kalau dosa itu ada baunya, maka nggak ada orang sanggup duduk di samping saya, karena bau saya nggak enak. Kalau dosa ada baunya, ini berarti muhasabah, merasa dirinya banyak dosa, bukan merasa dirinya suci, ujub dan yang lainnya. Untung dosa nggak ada baunya. Kalau dosa ada baunya gimana? Allahu Akbar, alhamdulillah ditutupi oleh Allah. Mudah-mudahan nanti hari kiamat diampuni. Allahumma amin. Kemudian di antara faedah muhasabah yang kedua, ya supaya kita mengetahui hak-hak Allah, bahwa hak Allah itu adalah diibadahi dengan sebaik-baiknya, dan bahwa kita selama ini masih belum beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita malu dengan diri sendiri. Yang kita banggakan itu apa? Yang kita riakkan itu apa? Kita belum berbuat apa-apa. Terlalu banyak dosa-dosa kita dibanding ketaatan kita. Ya, kita jadi merendah lagi, nggak ujub, nggak sombong, nggak riak, dan kita selalu tunduk, ya merendah, merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah wallahu alam, semoga bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Kita masuk yang berikutnya, yaitu pembahasan masalah sabar insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan. Sama kuisnya ya. Saya tahu dalam diri saya ada hawa nafsu yang jelek, iri, dengki, hasad, akan tapi saya selalu mengingkarinya atau membuangnya. Apakah saya masih berdosa karena sifat tersebut ada dalam diri saya? Wah, Anda bagus, Masya Allah. Orang yang mengakui keburukan dirinya sudah bagus, ya, mengaku banyak keburukan dalam diri saya, ini sudah bagus namanya itu. Dia tahu keburukan dirinya, dia mengakui keburukan dirinya, apalagi juga melawannya, itu sudah bagus. Bagus, dilawan terus. Memang inilah kehidupan kita, harus selalu perang melawan hawa nafsu. Dan peperangan ini nggak bisa selesai selama kita masih hidup. Mati ya, mati baru alhamdulillah. Masih ada lagi satu lagi, yaitu di alam kubur, fitnah kubur. Ya. Sebenarnya selesainya kalau sudah masuk ke dalam surga tuntas. Karena kiamat juga masih ada proses lagi. Sudah menginjakkan kaki di surga baru beres semuanya. Jadi ini bagus ya, kita tahu kejelekan diri kita, mengakui kejelekan diri kita, dan berupaya memperbaikinya. Itu bagus sudah. Usahakan istiqomah, minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah, dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan yang minta tolong kepadanya. Wallahu alam. Itu dulu aja pertanyaannya. Sekarang langsung aja kuis. Ini ada 7 kitab hadiahnya untuk 7 pemenang. Satu-satu dari yang paling atas dulu kitabnya. Ya, kitabnya ini berobat dengan doa dan ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah, Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Bagus buku ini. Tadi pertanyaannya 2, yaitu definisi zuhud dan wara' menurut Ibnu Taimiyah, yang dikatakan Ibnu Qayyim itu sebagai yang terbaik dan paling lengkap, yaitu az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah, wal wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Wara' meninggalkan segala yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Yang kedua, Imam Ahmad ditanya, apakah mungkin orang kaya itu zuhud, atau mungkinkah orang zuhud itu dalam keadaan kaya? Jawabannya iya. Kalau dia
tidak bertambah senang dengan bertambahnya harta, dan dia tidak bersedih dengan berkurangnya harta. Ya, itu jawabannya. Zuhud meninggalkan segala yang apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Warok meninggalkan segala apa yang dikhawatirkan mudaratnya di akhirat. Kemudian yang kedua, apabila ia tidak berbangga diri ketika hartanya itu bertambah dan tidak bersedih ketika hartanya berkurang. Betul. Ahmad, Jalan Raya Nongko Jajar, Purwodadi, nomor HP sekian-sekian. Ya, ini yang kedua, kitabnya Sifat Haji dan Umroh Nabi, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, penerbit Darul Haq. Ya, jawabannya betul. Nuzulul si kura-kura, nomor HP sekian-sekian. Kemudian yang ketiga, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dr. Fadl Ilahi. Ya, betul. Lili Alwiyah, Jalan Ciliwung, nomor HP sekian-sekian. Yang berikutnya, 40 manfaat salat berjamaah, Syekh Abu Abdillah Musnid Al-Qahtani. Ya, ini betul. Didik H, Dedik H, Kelayatan, nomor HP sekian-sekian. Kemudian yang berikutnya lagi, 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ya, betul. Ibu Kartini, Jalan Tanjung, nomor HP sekian-sekian. Kemudian yang berikutnya, penjelasan tentang hakikat pokok-pokok dan buah iman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, betul. Taqiyuddin Ahmad, Jalan Raya Sawu Jajar, nomor HP sekian-sekian. Kemudian yang terakhir, kitab sedang ketebalannya mendulang faedah dari kalimat nubuwah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, Abdurrahim Mendalan Wakir, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسرى المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعتك
اللهم يا الله اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik dalam keadaan husnul khatimah kami meninggal dunia akhir kalam kami adalah la ilaha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh